واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Mushola Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula seksi Ubudiyah Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal dan Bapak Wiono serta bapak-bapak yang lainnya. Yang kami hormati pula DKM hormat kita Bapak Muhammad Parikin sekaligus Ketua RT 02 RW 29. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berkahi rezeki keluarganya dan rumah tangganya. Wabil khusus sahibul wilayah Bapak Ketua RW Bapak Odik Sodikin. Maftahan Allah fituli hayati. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kepada para ketua RT se-RW 29 baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang kami hormati para bini sesepuh Bapak Kamidi, Bapak Basuki Rahmat dan juga bapak-bapak yang lainnya yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa, marilah awal acara ini kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur kepada kita semua dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, Allah berikan keberkahan rezeki, Allah darikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri istri soleh dan soleha, Allah berikan rezeki yang melimpah ruah. Mudah-mudahan Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kan saudara saya meninggal, tolong saya doa. Iya, namanya Rahasia binti Mata Rezeki. Iya. Dan juga sebelumnya marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena situasi dan kondisi seperti ini, cuacanya seperti ini, yang mana
tentunya banyak yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya diuji kesehatan kita dan juga kepada keluarga Bapak Nasim yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, dimaafkan kehilapan, kealpaan, serta dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah ini mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran kita sehingga akan lebih aktif lagi dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita doakan juga kepada Bapak Eko Novianto beserta keluarga yang hari ini beliau memberikan santapan jasmani kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan panjang umur kita semuanya yang hadir, baik yang belum sempat hadir. Mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin jemaah sekalian, mari kita kaji kembali juznya masih juz 22, suratnya surat As-Sama. Di sini halamannya halaman 342, halaman 343. Ayatnya kalau tidak salah ayat yang kedua 122. Iya pas ayatnya. Dalam surat As-Saba ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, mengingatkan kepada umat-umatnya, kepada hamba-hambanya agar senantiasa selalu waspada dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini memang di negeri kita juga sedang diuji oleh Allah dengan bencana musibah yang bermacam-macam. Inilah menjadikan iktibar sebagai kita semuanya, contoh kita, karena Allah sedang memberikan peringatan kepada kita. Ayat yang selanjutnya menerangkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk mengajak, menyeru kepada Tuhan selain Allah, di mana Tuhan selain Allah itu tidak ada kekuasaan sedikit pun, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fiha bima min syirki wa ma lahum min dhahir. Yang artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul katakanlah Muhammad, ud'u, serulah, ajaklah, ingatkanlah kepada siapa?
allazi ja'amtum min dunillah, kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna misqala dzarratin, tidak ada kekuasaan walaupun sebesar biji dzarrah. Jadi Tuhan selain Allah itu tidak ada kekuasaan apapun walaupun sebesar biji dzarrah, ya. Dari mana saja fis samawati wala fil ardh, baik kekuasaan yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa ma lahum min syirki wa ma lahum min dhahir. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelas bahwa sebagai manusia tentunya tidak ada hak apapun, ya, hak sedikit pun tidak punya wewenang. Jadi kekuasaan itu mutlak punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku apapun, apalagi mengaku Tuhan, mengaku Nabi saja tidak ada manfaatnya. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lahu, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Ayat yang selanjutnya menerangkan dan mengingatkan wala tanfa'us syafa'ah, tidak ada manfaatnya pertolongan apapun yang selain Allah. Innahu illa min adzina lahu, kecuali yang telah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun manusianya tidak mampu memberikan syafaat, memberikan pertolongan kecuali yang sudah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man adzina lahu, kecuali orang yang sudah diberikan izin. Hatta idza fuzzi'an qulubihim, sehingga hilanglah kepercayaan, keyakinan yang ada di hati mereka. Qalu madza, mereka berkata apakah benar, apakah ini tidak. Qala rabbukum, semuanya berkata rabbakum adalah semua dari Tuhan mereka. Qalul haq, dan mereka juga berkata memang benar. Wa huwa, dan dia siapa dia, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, al-aliyu, yang maha tinggi, al-kabiru, yang maha besar. Jadi Allah yang maha tinggi, maha agung, maha besar. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan ujian bencana, Allah memberikan ujian kesenangan, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita harus ingat kepada Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita masih mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain nanti amal ibadah kita untuk menemani kita menunggu datangnya hari kiamat, ya. Jangan dianggap nggak ada balasannya, ada ini. Kita duduk di sini juga balasan dari Allah luar biasa. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardh
qulillah wa inna au iyyakum la'alal huda au fid dhalalim mubin. Qul katakanlah Muhammad kepada siapa, ialah kepada orang-orang mayyarzuqukum minas samawati wal ard, siapa yang memberikan rezeki baik yang dari langit maupun yang dari bumi. Qulillah katakanlah ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki, ya, memberikan kesehatan, memberikan kejagjagan, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita dicoba dengan pilek, dengan batuk saja sudah luar biasa, masya Allah. Oleh karenanya kita lawan kemales kita lawan rasa pening kita. Ya, kadang-kadang baru pening sholat udah males banget ya. Ya, jadi udah males. Itulah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna aula iyyakum la alal huda au fil dhalalim mubin. Sesungguhnya kita semuanya, wa iyyakum dan kalian, la ala huda, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi memberikan petunjuk, au fil dhalalim mubin, atau yang memberikan kesesatan yang nyata. Jadi orang yang sedang diberikan kesesatan itu juga kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang amal ibadahnya semangat juga itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab al-imanu yazidu wa yankus. Kadang-kadang iman kita bertambah, kadang-kadang iman kita berkurang. Oleh karenanya kita selalu berharap, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa selalu keimanan, kesehatan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul la tas'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Qul katakanlah Muhammad, la tus'aluna amma ajrahum, tidak ada yang memberikan keputusan amma ajramna, la nus'aluna amma ta'malun. Semuanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah kehendaki, dan Allah maha mengetahui apa yang kita kerjakan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, ya. Termasuk saya sendiri, alhamdulillah berapa hari dikasih kurang sehat, alhamdulillah sekarang sudah sehat, bisa bersilaturahmi lagi kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan panjang umur, kesehatan kepada kita semuanya, yang hadir maupun yang belum sempat hadir. Qul ya jama'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqq wa huwal fatahul alim. Qul katakanlah Muhammad, ya jama'u bainana rabbuna, kemudian Allah akan mengumpulkan di antara kita dengan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala,
Tsumma yaftahu bainana, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keputusan kepada mereka bil haqqi dengan yang hak, wa wal fattahul alim, wa huwa, dan dia siapa dia ya Allah Subhanahu wa taala al fattahu yang telah memberikan keputusan, al alimu maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui, sehingga yang memberikan keputusan baik baik maupun buruk ialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keputusan kita nanti. Qul arunil ladzina alhaqtum bi syuraka akalla bal huwal azizul hakim. Qul katakanlah Muhammad, aruni, lihatlah atau perlihatkanlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina haqtumu bisyuraka akalla, yang mana bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keputusan kepada pasya syuraka, orang-orang yang bersekutu, kala maka tidaklah, bal huwa, yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala al-aziz maha perkasa, al-hakim maha bijaksana. Selalu Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Semuanya kita harus berharap, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu melindungi kita, keluarga kita, sanak famili, handai tolan kita. Sebab ketika saudara kita salah satu dalam keadaan sakit, tentunya kita juga sama-sama merasakan sakit. Itulah Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan agar kita memiliki jiwa toleransi kepada teman-teman, tetangga, kerabat, dan yang lain-lainnya. Apabila ada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita dalam keadaan kurang sehat, sebetulnya disunnahkan kita segera nengok atau menjenguknya, itu sebagai obatnya. Apabila punya tetangga dalam keadaan kurang sehat atau dengar, tolong dilihat, ditengokin, itu buat penyembuh orang-orang yang dalam keadaan kurang sehat, ya. Nggak usah mikirin bahwa kepelandai, ya. Cuman kalau bahasa Betawi mah orang lagi sakit ditanyain, ya, apa yang dirasa, Ji? Lah kagak, emang lu bawa apa? Kagak dirasa, ya. Coba kalau lu bawa jeruk, bawa pisang, bawa anggur, ada yang manis-manisnya. Itu bercandanya, ya. Orang lagi sakit ditanyain sakit apa, Ji? Ya, lagi apa baik. Nah, itu kadang-kadang disunnahkan kita menengok saudara kita, tetangga kita yang dalam keadaan kurang sehat. Dengan doa-doa kita tentunya Allah akan mengangkat penyakitnya, ya. Allahumma rabbanan nas idhabal bas isfi anta syafi la syifaan illa syifauka. Jadi yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya mengingatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia yang ada di alam dunia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna
aksaran nasi la ya'lamun. Yang artinya Allah berfirman, wa ma arsalnaka, tidaklah engkau Muhammad aku utus illa kafatan linnas, kecuali engkau aku utus kepada semua umat manusia yang ada di alam dunia. Jadi nggak pilih-pilih ya. Allah selalu mengingatkan kepada kita semuanya. Untuk apa juga? Basyira wa nadhira, agar ia memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nadhiran, dan Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang belum mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selalu diingatkan, yang belum mau ibadah diingatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sekarang berwakil kepada kita semuanya agar kita selalu saling mengingatkan kepada tetangga, saudara, dan keluarga atau kerabat kita, ya. Jadi membawa kabar gembira dan juga membawa kabar peringatan, naziron, yang menakutkan kalau diartikan sebenarnya. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamuna, tidak mengerti atau tidak mengetahui, padahal sudah diajak diingatkan bermacam cara, namun kebanyakan mereka tanpa tidak sadar, karena kembali lagi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun diajak, diseret-seret, didorong-dorong, kalau hidayah belum Allah berikan kepada kita, tentunya juga belum mau. Semuanya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hendaknya kita selalu berusaha agar kita senantiasa diberikan hidayah kepada Allah. Bagaimana hidayahmu nyampe, ya? Kadang-kadang untuk ibadah saja masih belum sempat. Seperti halnya ceritanya astronot saja mendapatkan hidayah ketika mendengar suara adzan, ya. Kan dari suara banyak di antara orang-orang saudara-saudara kita yang tadinya belum mendapatkan hidayah, setelah mendengar ucapan-ucapan kata-kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan hidayah. Itulah tandanya orang yang sudah diberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat yang lain, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya tanda-tanda, ciri-ciri orang yang beriman ialah idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka. Ilok kita nggak tergetar yang sudah beriman, ya. Harusnya lebih bergetar lagi. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, alaihim, atas mereka, zadathum imana, maka bertambahlah
keimanannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Inilah ungkapan-ungkapan orang yang belum beriman kepada Allah, yang selalu memohon kepastian. Ayat selanjutnya yang menerangkan bahwa wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, siapa mereka? Orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berkata, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kapan waktunya datangnya apa yang telah diberikan janji-janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar. Ini kadang-kadang banyak di antara orang-orang yang masih kurang yakin, makanya masih dipertanyakan saja, kapan kira-kira ya janjinya yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul lakum mi'adu yawma la tastakhiruna annahu sya'ata wa la taqdimun. Qul, katakanlah kepada siapa, lakum kepada mereka, mi'adu yauma, janji-janji pada janji hari-hari, la yastakhiruna anusya'a, pada hari yang tidak bisa mengakhirkan, wala tuqaddimun, dan tidak ada orang sedikit pun yang bisa mempercepat janji tersebut. Dalam arti ketika Allah sudah memberikan waktu akhir hayatnya, pasti tidak ada seorang pun yang bisa mengakhirkan atau menundanya walaupun sedikit, wala taqdimuna, dan juga tidak ada yang bisa mempercepat walaupun hanya sebentar saja ya. Jadi semuanya Allah punya urusan, Allah punya kekuasaan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Waktu jualah karena saya memang kondisinya masih kurang fit ya. Ini kebetulan pas ain ya, besok kita akan ain lagi ya. Soalnya ini agak panjang ini ayat yang berikutnya nih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan panjang umur, memberikan keberkahan, baik rezeki maupun rumah tangga di dalam keluarga kita masing-masing. Sekali lagi tadi namanya siapa sih keluarga yang meninggal sih? Rasia. Ya, almarhumah Ibu Rasiah yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadahnya, dan juga Allah akan memaafkan kehilapan kealpan dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa li walidayna, amin. Kita doa dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mushola Asy-Syariah akan mengadakan acara Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan. Para donatur-donaturnya mudah-mudahan Allah datangkan sehingga tercapainya pelaksanaan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul, sekaligus tawakupan sementara taklim kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebih ya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Faridi